Muhammad ibn
رسول الله Sebagaimana telah kita janjikan pada pertemuan kita yang telah lalu, yang pada malam hari ini selepas maghrib kita akan mengulas dan melanjutkan perbincangan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita sejak 2 bulan yang lalu di Stadium Sukamenandi, yaitu tentang kumpulan daripada salat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara disepakati oleh ulama lantunan salawat kita kepada baginda adalah merupakan suatu kewajiban, baik pada saat kita melaksanakan sembahyang 5 waktu atau pada tiap kali kita sembahyang, ataupun juga pada saat dengan kita mendengar sebutan, julukan, panggilan nama baginda Nabi di saat hadis diriwayatkan, atau juga di saat dengan kita diperkenalkan dengan bimbingan dan panduan daripada Sayyidina Rasulullah SAW, maka dengan satu ancaman yang cukup ketat, dengan satu ancaman yang cukup berat daripada baginda terhadap seseorang yang tidak berkenan untuk mengkumat-kamitkan mulutnya sebagai suatu respon dan juga sebagai suatu reaksi yang pada saat dengan nama baginda disebut. Dan kita bersabda dalam sebuah hadis, faqad akhta'a man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Seseorang yang pada saat namaku disebut terus dia tidak berkenan untuk bersalawat kepadaku, berarti nanti dia akan terkeliru untuk menuju jalan surga. Ini bukan satu perkara yang ringan, tapi itulah penting. Sebagaimana kita katakan tempoh hari, mungkin ini pengaruh daripada lingkungan, mungkin pengaruh daripada masyarakat, mungkin kesan peninggalan daripada British atau juga daripada penjajah yang untuk menyanjung, memuji baginda Nabi itu seolah-olahnya merupakan satu kewajiban yang diwajibkan kepada kumpulan-kumpulan yang sudah meluangkan waktu mereka, atau juga yang telah mengisytiharkan kumpulan mereka sebagai kumpulan salawat, kumpulan zikir, kumpulan ahli tasbih, tahmid dan takbir, atau juga dengan istilah-istilah yang seumpamanya. Sehingga sejak pada beberapa tahun yang lalu, perayaan Maulidan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang walaupun dirayakan di sana sini, tapi ternyata yang bersalawat itu tidak lebih daripada kumpulan-kumpulan yang telah dijemput khas untuk melantunkan marhaban, untuk melantunkan salawat, untuk melantunkan nasyid dan qasidah sebagai tanda luahan mahabbah mereka, bukan luahan mahabbah daripada kita yang hadir. Sebab kalau seandainya dengan kita ingin meluahkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi, mungkin sebagaimana dengan kita telah menghafal dalam beberapa jenis lagu-lagu yang dicipta
oleh seniman-seniman kita, atau oleh penyanyi-penyanyi tanah air. Siapa yang tidak hafal dengan lagu kebangsaan? Siapa yang tidak hafal dengan lagu-lagunya B. Ramli? Siapa yang tidak hafal dengan lagu-lagunya Siti Nur? Banyak, ramai di kalangan pemuda dan pemudi kita yang menghafal lagu-lagu mereka justru di kalangan generasi tua. Tapi kalau tiba saatnya kita dengan salawat dan salam, atau juga dengan lantunan mahabbah kepada Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pada saat itu daripada pihak rezeki, daripada pihak penganjur, daripada pihak masjid, daripada jamaah dan kumpulan telah mengamanahkan tugas mereka kepada kumpulan nasyid dan juga kepada kumpulan berjanji, yang sehingga kita masih ingat dengan beberapa orang yang tegak urat lehernya seketika melantunkan salawat dan juga memperdengarkan lantunan kasidah berjanji kepada kita yang hadir. Sementara kita menjadi pengamat dan juga menjadi pemerhati, agaknya bagaimana kalau pada saat dengan lantunan salawat itu dikumandangkan, atau juga seketika dengan sanjungan pujian kita kepada baginda Nabi sedang diucapkan, ataupun juga pada waktu dengan kita ingin mendapatkan rasa mahabbah kita, hormat dan ta'zim kepada Sayyidul Awliya wal Mursalin, Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu baginda hadir bersama kita. Agak-agak dengan baginda terasa hati tak kalau ada di kalangan kita yang tidak ikut bersalawat? Agak dengan baginda merasa tersinggung tak seketika dengan kita kumpulan sedang bersalawat, kumpulan yang di situ dengan SMS-nya, dengan Facebook-nya, dengan netbook-nya, dengan iPad-nya, atau menyibukkan diri berbual-bual dengan pembicaraannya, sedangkan oleh kumpulan yang sedang tampil di atas pentas melantunkan sanjungan dan pujian kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Katakan saja Nabi kita duduk di atas kursi seperti di situ, memperhatikan umat, sejauh mana setianya umatku, sejauh mana sayangnya umatku, sejauh mana ta'zimnya umatku, sejauh mana mahabbahnya umatku, sejauh mana pendambaan umatku, sejauh mana perjuangan dan pengorbanan daripada umatku. Kalau dengan seumpama lantunan salawat dan salam kepadaku saja, ternyata dengan hati kita tidak terpanggil dan juga tidak tergugah, rasanya apakah itu akan menimbulkan keseronokan, ketenangan, kebahagiaan daripada baginda Nabi yang seketika kesatu paduan daripada kita dalam melantunkan senyuman dan pujian kepada baginda Nabi pun ternyata dengan kita masih kedekut lagi dengan suara, masih kedekut lagi dengan waktu, masih kedekut lagi dengan tenaga, masih kedekut lagi dengan peluang dan kesempatan. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, tidak ada insan yang paling patut untuk disanjung, dan tidak ada manusia yang paling patut untuk kita puji dan juga untuk kita muliakan daripada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahbabana billah, sebagaimana dengan riwayat yang pertama disusul dengan riwayat yang kedua, ketiga dan seterusnya, ancaman tegas daripada baginda Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tidak berkenan, yang tidak memberikan respon, atau juga yang tidak memberikan getaran hati dan jantung seketika dengan nama baginda tersebut. Jadi kalau dengan perumpamaan yang pernah kita perumpamakan dahulu, perumpamaan yang pernah kita sebutkan dahulu, begini caranya: 2-3 kali majlis, suara majlis keempat dah terus hilang suara saya. Mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Jadi ini tenaga power yang saya keluarkan. Maka pada saat suara saya nyaring sedikit, mau diturunkan, saya akan keraskan suara lagi. Hari ketiga daurah tidak akan berakhir sampai ke penghujung. Makanya saya katakan dengan tata bising sedikit, tapi di dalam rangka agar dengan suara lebih clear, dan juga saya boleh menata tinggi rendahnya suara. Kalau pada saat dengan tarikan daripada daya mikrofon dengan sistem yang bagus ini kuat, saya tidak perlu mengambil tenaga dan memforsir tenaga, sebab tenaga saya sejak daripada pagi pengajian, alhamdulillah. Samping juga yang sedikit merasa pudar perasaan, itulah saja manusia biasa.
pada pagi semalam kami di Sungai Petani. Masya Allah tabarakallah, yang walaupun ke Sungai Petani itu bukan satu hal yang asing. Saya ulang kali pada tiap saya berkunjung dan juga diberi kesempatan untuk hadir kembali dan menyampaikan kuliah di tempat yang di sana adalah merupakan tempat pertama yang saya asaskan sendiri setelah bangunnya Paksi Al-Ustaz. Bermula dengan jamaah kira-kira dalam 150 orang, sehingga menjadi sampai pada ribuan dengan jumlah bilangan yang sudah tidak terhitung, tapi berpindah daripada tempat ke tempat dan juga dengan perpusatan generasi pada generasi. Yang kalau dikumpulkan semua ahli paksi yang ada di Sungai Petani, saya rasa mungkin sudah sampai sekian ribu. Tapi dengan perputaran waktu dan juga dengan perputaran generasi, insya Allah pada tiap majlis diadakan di sana yang hadir kira-kira daripada 500-an ke atas ataupun juga lebih. Jadi semalam kita dengan pengajian di paksi daripada pukul 9.30 sampai kira-kira dalam pukul 11, ada kira-kira sambung kembali dengan tazkirah di Masjid Parwaja. Saya cakap itu hanya dalam 15 menit saja. Penuh yang walaupun surau itu hanya surau disebut dengan surau Parwaja, yang walaupun kalau kita melihat suasana yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya tidak lebih daripada gunung muka belakang. Kita terasa pelik. Lokasi yang terpencil di tengah-tengah yang dikelilingi oleh pegunungan atau dengan tanam-tanaman dan pohon-pohonan, tapi manusianya ramai sekali. Bukan setakat surau itu penuh, tapi melentas sampai keluar. Masya Allah tabarakallah, banyak sekali. Kita pun merasa seronok seketika tengok jamaah yang semacam itu. Ada komitmen dan juga ada ragbat dan juga ada keinginan yang walaupun cuma hanya untuk sementara waktu. Setelah program di sana berlangsung hanya dalam 15 menit, sebab karena kita terlambat datang ke sana dikarenakan karena ada beberapa hal, diantaranya transportasi dan juga perjalanannya agak sibuk. Kemudian bersambung kembali dengan program di waktu maghrib. Masya baru sembahyang maghrib, masjid yang baru dibangun, insya Allah dengan ukuran besarnya masjid itu seperti dengan ruangan masjid kita di sini sampai kepada turun dengan batas muslimat yang ada di belakang. Itu sudah penuh. Belum lagi dengan yang mengalir dan datang lagi selepas maghrib. Begitu juga selepas isya sampai program itu berakhir kira-kira dalam pukul 10 malam kemarin. Alhamdulillah. Begitu juga dengan program di waktu pagi di Masjid La Guna. Artinya la tidak ada guna. La artinya bahasa Arab tidak, guna artinya tidak ada guna. Atau la guna artinya la ni udah diguna. Nah, sekarang ini sudah dimanfaatkan. Itu juga dengan sambutannya cukup bagus. Alhamdulillah. Sedikit saya terasa pudar pada muslim maghrib kita di tadi baru hanya dalam 4 saf. Jadi program-program yang biasa kita adakan di Kedah itu selalu mendapatkan sambutan sampai kita tidak punya tempat seperti yang kita adakan tempoh hari di Masjid Said Ihsan, di Masjid Said Mukhtar Bukhari di Alur Malai. Malam tadi alhamdulillah cukup membanggakan dengan jumlah permulaan yang cukup banyak, tapi maghrib hari ini agak kurang. Apakah salah menginformasikan waktu? Pukul 9 baru dimulakan seperti malam pembukaan, atau hari ini banyak kenduri kawin dan kenduri awal, cuma ceritanya, atau memang rasa tidak terlalu perlu lagi lah untuk kita mengadakan daurah di Kedah yang kita adakan pada tiap tahunan. Mungkin sudah waktunya untuk kita pindahkan ke Sabah, ke Sarawak, ke Kucingan. Terus terang kami pada semasa datang ke Sabah Sarawak, yang walaupun kita tidak punya waktu dan tidak punya kesempatan untuk mengisikan waktu kepada mereka, tapi komitmen mereka yang cukup bagus, yang membanggakan hati. Yang kalau pada saat kita merasa sudah tidak dihargai, datangnya sedikit, bila anak datang. Jadi saya pun kalau nak baca kitab segan
Sebab nanti ada yang hadirnya di penghujung pembicaraan, ada yang hadirnya hanya sepakat pada penutupnya saja, datang, lesuk, lengok. Ilmu itu hanya untuk yang tersisa daripada waktu, ilmu itu hanya yang tersisa daripada tenaga, ilmu yang tersisa daripada peluang, ilmu yang tersisa daripada kesempatan. Jadi kalau sudah seperti itu nilainya ilmu, saya rasa mungkin lebih elok dengan kita menempatkan waktu kepada yang lebih daripada itu, dengan kumpulan yang lebih semangat, dengan kumpulan yang lebih kompeten, dengan kumpulan yang lebih mendambakan ilmu dan syariat atau juga agama, serta dengan sunnah-sunnah Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi cadangan kita nak baca dua buah kitab kita batalkan, seakan ceramah saja. Kalau malam besok mungkin kita pada malam terakhir, kalau sambutan bagus pada malam besok akan kita teruskan sampai pada malam Selasa. Kalau tidak, saya berhenti, daurah kita hentikan pada malam Senin saja. Saya tidak mau mengemis dengan warga Kedah, dan juga tidak mau mengemis dengan masyarakat dan juga dengan umat Islam bangsa Melayu daripada mana saja. Ilmu bukan satu hal yang murah. Untuk mengaji modalnya bukan cuma hanya sekedar hadir, modalnya duit, modalnya tenaga, modalnya kesiapan, modalnya waktu, modalnya semangat, modalnya cabar, dan juga dengan tantangan hidup, dengan jarak perjalanan yang ditempuh jauh. Ada yang sampai kehilangan telinga, ada yang sampai kehilangan hidung, mencabar sejuk yang terlampau sejuk, tanpa dengan peralatan dan juga tanpa dengan kain atau juga dengan selimut yang cukup dan yang memadai, disebabkan karena daun telinga sudah menjadi beku seperti salji atau salju. Begitu tersentuh dengan tembok, telinga kita tersentuh dengan kayu, karena dia lembut tidak ada masalah. Tapi pada saat sudah membatu seperti kayu, begitu tersentuh telinga menjadi patah. Itu pengorbanan dan perjuangan daripada ulama-ulama kita dahulu dan juga dengan generasi yang telah lalu dalam rangka untuk memperlihatkan tadhiyah, pengorbanan mereka terhadap ilmu dan juga mahabbah mereka kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, serba modern, serba canggih, serba bagus, serba indah, dan juga serba tertata. Tapi kita tidak mau yang canggih itu teknologinya, yang tertata itu bangunannya, yang bagus itu adalah komunikasinya, yang luar biasa itu adalah kehidupannya. Sementara dengan sebatang kara ini ternyata dengan ibadahnya tidak maju, pengajiannya tidak maju, zikir ibadahnya tidak maju, berdambat mahabbahnya tidak maju, salawat dan salamnya pun juga tidak maju. Kita tidak mau kemajuan hanya kepada alat dan juga dengan peralatan dan juga dengan transportasi, kerjaan-kerjaan dan juga dengan tempat kediaman yang kita tumpati. Tapi kita juga berharap semakin sehari, semakin ke depan, yang walaupun usia kita semakin lanjut, yang walaupun usia kita semakin tua, yang walaupun tenaga kita semakin pudar, tapi sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, semangatnya tidak boleh pudar, keinginannya tidak boleh pudar, keazamannya tidak boleh pudar, ibadahnya yang walaupun hanya dengan berduduk di atas kursi pun juga tidak boleh pudar. Begitulah semangat dan juga rancangan untuk masa depan. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat daripada seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, pada detik-detik terakhir beliau sebelum menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan sakaratil maut, niatkan haji, niatkan peperangan, niatkan bangun itu, niatkan bangun ini, niatkan tahajud, niatkan sedekah, niatkan menyantuni yatim piatu, niatkan membantu warga emas dan juga orang miskin, niatkan Tuhan Guru sedang berada pada detik-detik yang terakhir, tinggal menunggu dalam beberapa saat untuk menghembuskan napas yang terakhir. Kira-kira bila kita berpeluang untuk kita datang ke Mekah, bila kita berpeluang untuk kita berziarah ke Madinah, bila kita berpeluang untuk kita berperang di jalan Allah, bila kita berpeluang untuk kita berkunjung dan juga menjumpai dan juga mendatangi para alim ulama,
bila dengan kita berpeluang untuk melaksanakan kebaikan yang sebanyak itu? Kata beliau menjawab, kalau tenaga kita sudah tidak menunjang, kalau dengan kemampuan kita sudah tidak menyokong, jangan sampai dengan kita bankrupt dengan niat dan juga dengan azam dan rencana yang kita rencanakan. Siapa tahu dengan takdir Allah jasmani kita jadi sehat kembali. Siapa tahu dengan takdir Allah dengan umur kita bersambung kembali. Siapa tahu dengan takdir Allah kita akan diberikan peluang dan kesempatan kembali. Maka dengan kesempatan yang kedua dan ketiga, di saat peluang sudah diberikan kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita akan mampu untuk menerjemahkan janji-janji yang telah kita janjikan kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Pun juga dalam keadaan sakaratil maut, Al-Imam Al-Qadhi Aba Yusuf rahimahullah ta'ala, di mana dengan beliau pada saat itu, tinggal menunggu menghembuskan nafas yang terakhir, yang pada saat itu beliau bertanya kepada murid dan juga kepada orang-orang dekat beliau. Kata beliau, sahabat-sahabatku, keadaan yang seperti apa yang paling afdal untuk kita melontar? Dengan keadaan yang seperti apa? Apakah dengan cara bergerak atau juga dengan berjalan kaki? Kalau pada saat kita melontar, membaling batu di Jamratul Aqabah, setelah kita melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai ke Jamratul Aqabah kita akan membaling, akan melemparkan 7 biji batu dan satu persatu akan kita lemparkan dengan lantunan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu pada hari yang pertama dengan 7 biji batu. Sementara pada hari yang kedua dan ketiga dan seterusnya, pada 3 hari tasyrik, kita akan melempar 777 Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Pada tiap hari kita lontarkan setelah gelincir matahari. Tuan Guru, kondisi dan kesehatan Tuan Guru sudah tidak memungkinkan untuk Tuan Guru membahas dan juga mengulas dan mempertanyakan pertanyaan yang seperti itu. Kata beliau, lebih elok saya tahu sebelum meninggal daripada saya jahil dengan hukum yang berkenaan dunia saya tinggalkan. Itu namanya rambak. Saya lihat pemuda-pemuda sekarang tidak punya semangat. Sehingga itu tadi, disiplin dengan waktu, komitmen dengan waktu, tidak ada disiplin. Ada catatan, sebagian besar hanya menggunakan 2 kuping dengan 2 telinga sahaja. Yang tentunya kita bukan Imam Syafi'i, yang tentunya kita bukan Imam Bukhari, yang tentunya kita bukan Imam Malik. Yang kalau dengan mereka haji-haji yang tua-tua saya kisah, orang-orang yang sudah berumur saya kisah ini saya tunjukkan kepada pemuda-pemuda supaya haji lepas di bawah 30 tahun. Sebab mereka ini generasi yang kita harapkan. Kalau mereka ini tidak memberikan tumpuan kepada ilmu dan tidak memberikan tumpuan kepada agama, jangan kalau menghayal Islam akan boleh dilaksanakan. Dari mana? Semampu apa? Jadi kalau kita berbicara dengan bahasa yang lebih bising, dengan bahasa yang lebih pedas kepada 2 telinga, iPad, netbook, begitu juga dengan handphone, MP3, itu adalah peralatan yang menyebabkan generasi kita menjadi bodoh dalam dunia ilmu agama. Kenapa? Sebab kita rekam, kita tak ada lagi urusan untuk menulis, kita tidak ada lagi cadangan untuk melihat, kita tidak ada rencana lagi untuk membuka, kita tidak ada lagi usaha lagi dan tidak ada mujahadah untuk ambil kitab, buka, kemudian kita baca, kemudian kita pelajari. Kenapa? Sebab sudah terekam dalam satu hard disk, sudah terekam dalam satu diskette, sudah tersimpan dalam MP3, maka rasa-rasanya kewajiban kita sudah terlaksana. Sementara dahulu ada mujahadahnya
saya naik ke Masjid Sultan Hasan yang berseberangan dengan Masjid Shah Iran di Mesir. Naik tangganya tinggi sekali, jalan pusing, bisa belum lagi pusing sampai ke atas. Ternyata di atas terdapat 4 lokasi untuk pengajian 4 mazhab. Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambal, mazhab Imam Malik. Ada 4 lokasi untuk pengajian 4 mazhab. Jadi begitu kita sampai di atas, setelah dengan pusingan dan juga putaran tangga yang begitu tinggi dan jauh, sampai di situ letih, lenguh, maka kepasrahan diri kepada Allah pun juga cukup tinggi dan ketat. Kita sekarang naik lift, UTM, naik lift, UYM, begitu terbuka sudah dalam dewan, ada aircon, ada kipas, kursinya goyang maju mundur, empuk dan selesa, nyendang iya, angkat kaki nyaman, sambil baca majalah boleh, sambil merokok betul, dan juga sambil bersimbang pun juga tidak mengapa. Akhirnya keberkatan ilmu tidak kunjung datang kepada kita, daripada majlis kepada majlis, daripada ilmu kepada ilmu, daripada ceramah kepada ceramah. Tidak lebih daripada sekedar sebagaimana mulut punya selera, ternyata telinga pun juga punya selera. Sebagaimana mulut dapat memilih dan memilah dan membeda-bedakan yang mana yang sedap. Tuh situ tuh. Kalau nak roti canai yang spesial, sedap dengan gulai kambingnya, itu hanya ada 2 kali sehari saja, 2 kali seminggu saja. Hari Sabtu, hari Ahad di kawasan Kampung Melayu Subang. Promosi, saya tidak ada saham. Nah, makan roti canai dengan cacahannya gulai kambing, kadang-kadang burung puyuh, suka pilih hanya khusus pada hari Sabtu dan Ahad saja. Memang sulit untuk mencari tandingannya di KL dengan harga yang berpatutan, dan juga dengan selera, dan juga dengan hasrat keinginan yang terpenuhi. Tak nak lagi beli roti canai di kedai situ, tak nak lagi dengan manjang, tak nak lagi dengan Pak Lung, tak nak lagi dengan Pak Ti. Karena kita sudah tahu tempat jual roti canai yang dengan sopnya, yang dengan dalcanya, yang dengan gulainya, gulai kambing yang sedap. Telinga sekarang sudah jadi seperti itu, hanya setakat untuk kenikmatan si penceramah yang ceramah, tapi dengan tujuan agar lekat, dengan tujuan agar berkah, dengan tujuan agar diamalkan, dengan tujuan sebagai tanggung jawab kita terhadap masa depan agama di negara kita ini. Itu tidak ada. Kalau generasi kita ini mati, agak-agak siapa akan meneruskan? Ini yang sab pertama, sab kedua, sab ketiga. Kalau maklum dah tak ada, mati sudah tak ada, manjau sudah tak ada, makruh sudah tak ada, dan juga dengan maktam sudah tak ada, kemudian dengan maklum sudah tak ada, begitu juga dengan makmumu, tadi makputi, makmumu pun juga sudah tidak ada. Siapa yang akan menggantikan kita untuk melaksanakan sholat jamaah 5 waktu? Jadi saya berharap untuk kelanjutan daripada daurah kita, yang walaupun damai, Haji tengok belakang dan damai ni, tengok. Namai kan? Tapi tadi tak macam ini kan? Kita nak serentak datangnya. Maghrib tu masjid kita sudah penuh, bukan nunggu. Jadi kita nak ceramah pun juga susah. Buat satu topik pembicaraan, dia dapat pengunjungnya saja. Letihnya sama, tapi tidak maksimal. Coba kalau kita ada sedikit keazaman, khususnya tapakoh mana tapakoh? Tapakoh ada satu situ, ada baca isyarat. Berarti antum tidak punya ihtimam dengan waktu, tidak punya tanggung jawab dengan waktu. Ini sekarang masa depan umat. Tadi kita baca kitab Sunan Abi Dawud dengan kitab Sunan Tirmizi, alhamdulillah dengan sambutannya.
dalam perkiraan 200 yang hadir, ternyata muslimah saja sudah hampir 200-an. Akhirnya ICG sediakan nasi 200 untuk 500 orang. Ya jelas mana cukup. Besok kena cukuplah Tuan Haji. Ada terlebih dahulu. Allah, boleh cukup tadi makan. Besok insyaAllah makan siang. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.